Kaya itu ada ilmunya dan ada polanya. Pahamilah ilmunya dan praktekkanlah polanya, maka Anda akan lebih mudah menjadi kaya. Assalamualaikum sahabat ruang belajar, semoga sehat selalu. Pada video kali ini, saya ingin mereview sebuah buku fenomenal, yakni The Science of Getting Rich, sebuah cara menjadi kaya secara ilmiah. Setiap orang ingin menjadi kaya, tapi permasalahannya, kenapa tidak semua orang berhasil melakukannya? Menurut Wallace, sang penulis The Science of Getting Rich, salah satu penyebab kenapa banyak orang yang gagal menjadi kaya adalah karena mereka tidak memiliki ilmu menjadi kaya. Wallace menyatakan ada sebuah ilmu yang jika mereka menerapkan ilmu tersebut, mereka akan mudah menjadi kaya. Itulah ilmu menjadi kaya. Dalam buku ini, kita bisa mempelajari 3 hal penting. Wallace mengajarkan kepada kita persepsi yang tepat tentang uang. Yang kedua, beliau mengajarkan kepada kita bagaimana menggunakan kekuatan pikiran untuk membangun kekayaan. Dan yang terpenting, Wallace mengajarkan bagaimana menyelaraskan antara persepsi, pikiran, dan tindakan agar kekayaan datang kepada kita. Persepsi yang tepat tentang kekayaan. Wallace mengajarkan 5 persepsi penting yang harus kita miliki untuk menjadi kaya. Pertama, keinginan menjadi kaya adalah sesuatu yang mulia. Wallace tidak sepakat dengan anggapan bahwa keinginan menjadi kaya adalah identik dengan keserakahan dan keburukan. Wallace menganggap keinginan menjadi kaya adalah sesuatu yang baik, sama baiknya dengan ketika kita ingin beribadah. Oleh karena itu, Wallace mengkategorikan keinginan menjadi kaya adalah keinginan yang mulia, karena di dalamnya terdapat keinginan untuk membantu dan memuliakan lebih banyak orang yang kita cintai. Bagaimana mungkin kita bisa membantu orang-orang yang kita cintai jika kita sendiri dalam kondisi kekurangan? Maka salah satu cara terbaik agar kita bisa membantu orang yang ada di sekitar kita adalah dengan kita menjadi kaya. Tidak ada satu orang pun yang mengambil kesempatanmu. Jika kamu berpikir kamu menjadi miskin karena ada orang yang mengambil kesempatanmu menjadi kaya, itu adalah salah besar. Wallace menganggap ada begitu banyak kesempatan yang terbuka ketika kesempatan lain tertutup. Jika satu pintu tertutup, pasti akan ada pintu-pintu lain yang akan terbuka. Wallace meyakinkan kepada kita bahwa kita harus memiliki persepsi yang benar tentang kesempatan. Selalu ada kesempatan untuk kita, hanya saja kadang kita kurang teliti dan kurang detail dalam melihat kesempatan tersebut. Kaya itu ada ilmunya. Wallace ingin mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan bukan bersumber dari lingkungan, bukan pula bersumber dari kecerdasan atau bersumber dari kekayaan yang dimiliki oleh orang tua kita. Jika kaya bersumber dari lingkungan, ada begitu banyak orang yang tinggal di lingkungan yang sama, menjalani pekerjaan yang sama, dan mereka melakukan aktivitas yang sama, tapi toh nyatanya kekayaan mereka berbeda. Jika kekayaan adalah kecerdasan dan bakat, ada begitu banyak orang berbakat dan cerdas, tetap saja hidupnya dalam kondisi miskin. Jika kekayaan bersumber dari warisan orang tua, ada begitu banyak orang yang terlahir dalam kondisi kaya raya, nyatanya setelah orang tuanya tiada, mereka juga jatuh miskin. Dari contoh tersebut, Wallace ingin memastikan bahwa kekayaan itu ada ilmunya, tinggal kita saja mau menguasai ilmu tersebut dan mempraktekannya. Fokuslah berkreasi, bukan berkompetisi. Wallace mengajarkan kepada kita, jika kita ingin kaya, maka fokuslah untuk mencipta, berkreasi, dan membangun kreativitas, bukan untuk berkompetisi. Orang-orang yang terlalu fokus dalam kompetisi tidak akan mungkin menjadi kaya, karena ketika kita berkompetisi, kita sibuk memikirkan orang lain, mengantisipasi langkah-langkah yang dilakukan oleh orang lain, dan memiliki rasa khawatir yang terlalu tinggi terhadap tindakan dan apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi, fokuslah untuk berkreasi. Dengan berkreasi, kita akan fokus pada diri kita, fokus menumbuhkan kemampuan kita, fokus menciptakan sesuatu yang lebih bermanfaat kepada orang lain. Dan ingatlah, tidak ada satu orang pun yang dapat mengambil kreativitasmu, karena kreativitasmu adalah hasil dari pikiranmu. Persepsi terakhir yang terpenting yang diajarkan oleh Wallace adalah berproseslah.
Tidak ada kekayaan yang instan. Wallace mengajarkan bahwa yakini bahwa setiap langkahmu adalah proses menuju kaya. Milikilah persepsi bahwa setiap tindakan kecil yang kamu lakukan adalah tindakan menuju kekayaan. Jadikanlah setiap tindakanmu adalah tindakan sukses, sekecil apapun. Jangan remehkan siapapun, dan setiap tindakan yang kamu lakukan, lakukanlah dengan yang terbaik. Karena tindakan terbaik akan menghasilkan proses yang terbaik, dan pada akhirnya akan memberikan hasil yang terbaik pula. Menggunakan kekuatan pikiran untuk membangun uang dan kekayaan. Ada 5 langkah yang diajarkan oleh Wallace untuk menggunakan kekuatan pikiran dalam membangun uang dan kekayaan. Wallace meyakinkan bahwa kelima langkah tersebut adalah sebuah langkah saintifik yang dapat terbukti sama persisnya seperti ilmu matematika. Milikilah keyakinan yang utuh, tanpa syarat, tanpa ragu kepada Zat yang Maha Kuasa. Wallace ingin menyatakan kepada kita bahwa segala sesuatu diawali dari satu Zat yang Maha Tunggal. Dari pikiran dan kehendaknya lah semua berasal. Wallace ingin memastikan tidak mungkin Anda menjadi kaya tanpa memiliki keyakinan yang utuh bahwa ada Zat yang berpikir yang dapat mengatur segala sesuatu di atas kemampuan kita semua. Milikilah gambaran mental tentang kekayaan yang Anda inginkan, lalu serahkanlah semuanya kepada Zat yang Maha Tunggal. Jika Anda ingin kaya, maka Anda harus memiliki gambaran yang detail tentang seperti apa kekayaan yang Anda inginkan. Misalkan Anda ingin sebuah rumah, seperti apa rumah tersebut, ukurannya bagaimana, detail kamarnya seperti apa, warna catnya seperti apa. Milikilah secara nyata gambaran tersebut dalam pikiran Anda. Konsep ini menurut Wallace disebut sebagai berpikir melampaui realita. Jangan pikirkan kondisi Anda hari ini, tapi pikirkan apa yang benar-benar Anda inginkan. Pikirkan secara detail, bayangkan bahwa semuanya benar-benar Anda miliki. Seperti apa cat rumah tersebut, seperti apa besarnya, seperti apa halamannya, ada apa saja di dalamnya. Yakinilah secara konkret bahwa itu ada. Ciptakan gambaran konkret tersebut di pikiran Anda dan dalam mental Anda. Kemudian, serahkan sepenuhnya kepada Zat yang Maha Pencipta. Biarkan semua proses itu tercipta sesuai dengan kehendaknya. Dalam konsep agama, kita mengenal konsep ini sebagai tawakal. Kita miliki keinginannya, kita tetapkan apa yang menjadi keinginan kita, lantas kita serahkan semuanya sepenuhnya kepada Allah. Dialah Zat yang Maha Pencipta yang akan mewujudkan semuanya dengan caranya. Bersyukurlah. Inilah langkah ketiga yang harus kita miliki sebagai kekuatan pikiran kita. Bersyukur artinya menerimanya dengan tanpa syarat. Apapun yang ada dalam hidup kita hari ini, kita terima dengan sangat baik. Hal keempat yang harus kita jaga dalam pikiran kita adalah konsistensi. Jangan kita membuat perubahan yang terlalu drastis terhadap apa yang kita inginkan. Jagalah apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang menjadi keinginan kita tentang kekayaan tersebut secara konsisten. Jika Anda ingin sebuah rumah, maka jagalah konsistensi pikiran Anda tentang rumah tersebut. Wujudnya, bentuknya haruslah selalu sama, jangan berubah. Disinilah hal paling berat yang harus kita jaga, menjaga konsistensi pikiran dan gambaran yang kita inginkan. Hal kelima yang harus kita jaga dalam pikiran kita adalah keyakinan tanpa syarat. Semua yang kita inginkan, semua gambaran yang ada dalam pikiran kita menjadi sesuatu yang sia-sia jika kita tidak meyakininya. Jadi, yakinilah semuanya tanpa syarat dan fokuslah terhadap keyakinan kita. Tidak ada keraguan atas semua itu. Yakinlah bahwa Tuhan sedang memproses semuanya. Yakinlah bahwa Allah sedang mewujudkan semua itu untuk kita. Pada saat yang tepat nanti, semua akan menjadi ada dan nyata. Memiliki tindakan yang tepat untuk membangun kekayaan. Memiliki persepsi yang baik tidaklah cukup. Memiliki kemampuan berpikir yang istimewa juga belum menjadi sempurna. Hal terpenting adalah bertindaklah, karena tindakan ini yang akan membuat semuanya menjadi nyata. Wallace mengajarkan 2 tindakan penting yang harus kita lakukan untuk mewujudkan agar semua yang kita inginkan, semua yang telah kita imajinasikan menjadi nyata. Pertama, bertumbuhlah.
Hukum alam semesta adalah bertumbuh. Dari Adam yang hanya satu, menjadi Hawa yang menjadi dua, pada akhirnya menjadi manusia yang ribuan dan miliaran jumlahnya, menunjukkan konsistensi dari hukum bertumbuh. Sama, Wallace juga ingin mengajarkan kepada kita agar kita menjadi pribadi yang bertumbuh, menjadi pribadi yang unggul. Caranya, lakukanlah semuanya sebaik mungkin. Niatkan semua tindakan yang kamu lakukan adalah tindakan untuk membuat hidupmu menjadi lebih baik. Layanilah orang dengan yang terbaik. Lakukanlah pekerjaanmu dengan sebaik mungkin. Intinya, lakukan apa saja dengan sebaik-baiknya, karena semua adalah proses menjadi lebih baik dan bertumbuh. Yang kedua, bertindaklah secara efisien. Orang-orang yang bertindak secara efisien adalah orang-orang yang sukses. Tindakan efisien adalah tindakan yang dilakukan dengan cara yang tepat dan waktu yang tepat. Jangan menunda pekerjaan jika bisa diselesaikan hari ini. Begitu juga sebaliknya, jangan mengerjakan sesuatu yang belum waktunya. Jika pekerjaanmu memang untuk minggu depan, selesaikan saja minggu depan. Jangan semua pekerjaanmu dalam waktu sebulan diselesaikan hari ini. Bukan seperti itu cara bertindak yang efisien. Bertindak yang efisien adalah bertindak pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat. Tindakan efisien juga terkait dengan memberi lebih. Berilah lebih pada setiap hal yang kamu layani. Dengan memberi lebih, maka Anda pun secara tidak langsung akan mendapatkan sesuatu yang lebih pula. Terima kasih untuk sahabat Ruang Belajar yang masih setia menonton video ini. Berikan komentarmu pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari video kali ini. Terima kasih, sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.